Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Fahmi Muhammad. Dan kali ini saya sedikit mereview mengenai laptop dari Lenovo ini, yaitu Lenovo LOG. Nah, untuk spesifikasi laptop ini dilengkapi dengan prosesor Intel Core i5 Gen 12 dengan seri HX dengan STDP yaitu 45 watt dibandingkan dengan seri aku pada laptop Office umumnya biasanya hanya 15 watt sampai 20 biasanya. Dan untuk CPU di sini dilengkapi dengan CPU dari Nvidia yaitu RTX dengan seri 2050 dengan RAM 4GB. Nah, untuk RAM sendiri laptop ini RAM ini dilengkapi dengan RAM 12GB DDR5 speed itu sendiri itu 4800 MHz. Dan untuk penyimpanan di sini dilengkapi dengan SSD 512GB, tapi itu masih bisa di-upgrade sampai 1 tera ke atas. Dan pertama, untuk kelebihan laptop ini ya memang kalau terlihat laptop ini itu di entry level paling murah di antara yang lain. Tapi di sini saingannya juga hanya beberapa brand seperti TUF dan Axio Pongo yang 700 series, entah 725 atau 750. Nah, untuk kelebihan selanjutnya itu menurut saya terletak pada layar. Nah, layarnya di sini walaupun menggunakan layar IPS, tapi sudah tingkat sRGB-nya sudah 100%. Jadi tingkat akurasi warnanya juga baik. Tinggal ada warna yang nggak bisa dilihat atau kelebihan. Mungkin bagi beberapa orang memang nggak kerasa perbedaannya, tapi biasanya orang yang sering sebut aja orang yang kerjanya bagian desain grafis atau desain logo seperti itu, mungkin mereka lebih kerasa. Dan selanjutnya untuk kelebihannya itu terletak pada kipas pendingin dan metode pembuangan udara serta penarikannya atau disebut ventilasinya ya. Biasanya ada beberapa laptop gaming yang bukan dikomplain lebih tepat, tapi pengguna kecewa karena di entry level kelas lainnya ada bahkan lebih mahal kadang. Untuk harga segitu kipasnya itu cuma satu. Jadi menurut saya ini bagus kalau laptop di entry level speknya juga memuaskan, sudah dapat dual fan cooling. Oh ya, dan ekstra lagi biasanya kan sebuah laptop anginnya keluarnya ke samping atau ke atas karena Excel-nya itu berada di belakang. Ini karena Excel-nya di atas, anginnya itu buangannya ke belakang, jadi anginnya nggak kena pengguna angin panasnya. Karena pengguna kebuang pengguna, maka yang pakai juga nggak pasti nggak akan keringetan sendiri dong kalau pakai. Dan itu poin personal dari saya. Selanjutnya ada kekurangan. Kalau kekurangan menurut saya sendiri ya, karena ini laptop baru dan ini juga sebutannya Legion Light, ya sudah pasti karena ini versi lainnya memang terasa sedikit kekurangannya. Kalau yang beberapa pengguna keluhkan itu karena ini laptop baru, beberapa game masih belum stabil di dalamnya, bahkan ada beberapa laptop yang sampai mati total. Kalau saya itu belum pernah bertemu isu yang seperti itu. Dan selanjutnya ini personal dari saya sendiri, biasanya laptop gaming itu bisa disetting kecepatan kipasnya. Dan laptop ini itu tidak bisa seperti itu dan hanya dilengkapi 3 model saja. Bandingkan biasanya laptop gaming itu bisa disetting GPU-nya, powernya berapa,
Dan kecepatan kipasnya berapa? Di sini hanya disediakan overclock CPU dinyalakan atau tidak. Dan kecepatan kipas itu pakai AI, jadi yang ngatur itu dari sistem, bukan kita. 3 mode yang disediakan itu adalah performa, standar, dan quiet mode. Nah, quiet mode ini adalah mode yang paling hemat daya dan juga paling tidak bising karena CPU mengambil output daya paling rendah sampai kipasnya sangat senyap walaupun masih bergetar, tapi hampir tidak mengeluarkan suara, dan performanya di limit hampir berapa kali. Jadi kalau ingin melakukan beberapa pekerjaan berat mungkin quiet mode tidak cocok, di standar mode mungkin lebih baik. Di standar mode itu sudah karena namanya standar, ya memang standar kecepatan kipasnya bisa didengar, GPU-nya juga diberi kekuatan lebih atau daya yang lebih, dan GPU juga sudah pasti mendapatkan daya yang lebih lagi. Dan untuk mode performa sampai dengan overclocknya nyala itu adalah mode performa tertinggi jika laptop mau dipakai untuk pekerjaannya benar-benar berat, atau mungkin untuk bermain game dengan settingan grafis yang tinggi atau FPS yang tinggi. Dan salah satu kelebihan dari laptop ini juga karena ini laptop baru, karena sekarang sedang eranya AI, laptop ini juga sudah pakai AI juga, entah walaupun sebut saja Copilot atau GPT itu memang sudah bisa diakses lewat Chrome atau lewat Edge, ya Microsoft Edge dengan pakunya Copilot. Nah, laptop ini sendiri juga punya chipset AI-nya sendiri, yaitu yang mengontrol mode GPU-nya. Mode GPU itu dibagi ada 3. Salah satunya itu AI plus hybrid mode. Nah, jadi penggunaan GPU itu dibanding dengan AI agar hasil dan pengeluaran hasil dari kerja GPU dimaksimalkan, namun penggunaan tenaga itu diminimalkan sebaik mungkin. Jadi hasilnya setara, tidak besar satu sisi. Kalian yang menunggu hasil benchmarknya kalian tunggu setelah ini ya. Oke guys, setelah review bagaimana pendapat kalian mengenai laptop ini? Menurut saya ini laptop yang ya kalau dibilang sempurna juga tidak, tapi baik. Ini bisa buat jadi pertimbangan kalian kalau kalian butuh laptop yang entry level tapi nggak mau ngambil yang langsung 15 juta ke atas atau 14 atau 13. Di sini mungkin menurut data memang hanya nggak sampai 13 kurang atau 13 pas untuk seri ini. Cuma untuk yang seri 40 series itu sampai 16, dan menurut saya untuk seri ini bahkan yang paling rendah menurut saya ini sudah sangat baik, sudah cukup. Dan untuk kedepannya mungkin bisa upgrade RAM atau mungkin upgrade SSD. Untuk saat ini masih cukup saja menurut saya. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik atau kalian rasa kalian ada pilihan yang lebih baik? Gimana? Setuju?